wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terkhusus kelas 4 SDIT Cendekia. Semoga kita tetap semangat dan istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salat duha, murojaah, tilawah, dan salat 5 waktu tentunya jadikan sebagai rutinitas harian kita. Nah, sekarang saatnya kita belajar tematik, yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, bagian 2. Di mana di pembelajaran kali ini, di part 2 ini, mencakup mupel atau muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, bersama-sama kita membaca basmalah agar pembelajaran kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, perhatikan gambar macam-macam contoh hewan yang ada di bawah ini. Dari sekian gambar ini, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Ada kupu-kupu, kucing, kecapung, ikan, kura-kura, dan ikan. Maaf, kecoa maksud saya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk hewan saat dewasa. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dan fase ulat atau larva dalam siklus hidupnya. Contohnya adalah kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya, bentuk tubuh hewan saat lahir sama dengan bentuk tubuh hewan saat dewasa. Tidak melalui tahapan pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya ada belalang. Membandingkan siklus hidup kucing dan kecoa. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin dewasa ukurannya semakin besar. Perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain, yang pertama ada kapas, berasal dari tumbuhan. Kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Kain katun bersifat mudah menyerap keringat, sehingga pada kehidupan sehari-hari kain katun sering dimanfaatkan untuk pembuatan baju olahraga. Yang kedua, ulat sutra
yaitu sebagai bahan utama pembuatan ulat sutra. Yang ketiga ada kerbau. Tenaganya dimanfaatkan untuk membajak sawah, sedangkan dagingnya digunakan sebagai bahan pangan. Perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam ada tumbuhan dan hewan. Contoh dari SDA tumbuhan ada padi, kapas, dan jati. Padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Kapas dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kain katun. Sedangkan jati dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabot. Untuk hewan, contohnya ada domba dan kerbau. Domba dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan rambutnya untuk bahan pakaian yang sering kita kenal dengan kain wool. Kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk dagingnya, sedangkan tenaganya untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan dan hewan untuk manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaatnya untuk manusia antara lain sebagai bahan pangan, contohnya sayuran dan buah-buahan. Sebagai bahan sandang, contohnya ada kapas, ulat sutra, rambut domba. Sebagai obat-obatan, contohnya ada rempah-rempah, jahe, kunyit, dan sebagainya. Peralatan rumah tangga, contohnya ada kayu jati, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Meringankan pekerjaan, contohnya adalah tenaga dari kerbau, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan, yaitu yang pertama sebagai penyejuk udara. Tanaman contohnya sebagai penyubur tanaman, misalnya adalah cacing dan daun-daunan dari tumbuhan yang sudah membusuk. Mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor adalah manfaat dari tumbuhan, akarnya yang kokoh. Dan yang terakhir sebagai penyeimbang lingkungan atau ekosistem. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Keragaman sumber daya alam dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah, misalnya sumber daya alam sayur dan buah terdapat di dataran tinggi. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, meskipun sumber daya alam tersebut sudah dimanfaatkan oleh manusia, maka sumber daya alam tersebut tidak akan habis. Contohnya yang pertama ada tanah liat, yaitu sebagai bahan baku kerajinan. Contohnya pembuatan tembikar dan genteng. Yang kedua, ada sayur dan buah-buahan, yaitu sebagai bahan pangan sehari-hari dan komoditi ekspor. Yang ketiga, ada sapi dan kerbau, yaitu diambil daging dan susunya untuk bahan pangan, tenaganya untuk membajak sawah, dan kotorannya untuk dijadikan pupuk. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, jika sumber daya alam tersebut sudah dimanfaatkan oleh manusia dengan jumlah yang besar, maka lama-kelamaan keberadaan sumber daya alam tersebut akan habis atau punah. Contohnya yang pertama ada minyak bumi, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, bahan baku pengolahan gas LPG, pengolahan serat untuk bahan baku tekstil atau nilon. Yang kedua, batu bara, yaitu sebagai bahan transportasi,
bahan baku industri baja, dan sumber energi pembangkit listrik. Usaha pelestarian sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam air dan padi. Air terdapat di sungai, manfaatnya untuk pengairan atau irigasi. Usaha pelestarian air antara lain menggunakan air dengan hemat, tidak buang sampah atau zat kimia di sungai, sehingga tidak menimbulkan pencemaran yang berakibat pada biota sungai yang akan rusak. Yang ketiga, mengadakan reboisasi hutan atau penanaman hutan kembali. Yang keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Contoh SDA yang kedua adalah padi terdapat di sawah, manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya antara lain, yang pertama, melakukan pengairan dengan baik. Kedua, membersihkan rumput atau gulma yang mengganggu. Yang ketiga, memberi pupuk secara teratur. Yang keempat, menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima, memanen tepat waktu. Perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Contoh profesi polisi. Contoh peralatan bekerja adalah peralatan keamanan atau senjata. Sedangkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam pembuatan senjata tersebut adalah berasal dari besi dan plastik. Yang kedua, guru. Contoh peralatan pekerjaan yang digunakan adalah alat tulis dan peralatan mengajar. Sedangkan SDA yang dimanfaatkan adalah kayu dan plastik. Profesi pelukis. Contoh peralatan bekerja yang digunakan adalah peralatan melukis. Ada kuas, kanvas, kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah kayu dan kapas. Sedangkan pengusaha, contoh peralatan bekerja yang digunakan adalah peralatan bangunan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah besi dan baja. Menjelaskan tari kreasi daerah. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Gerakan tari daerah mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Contoh dari tari kreasi daerah antara lain yang pertama ada tari merak dari Jawa Barat, tari saudati dan tari saman dari Aceh, tari kecak dan tari pendet, dan tari kupu-kupu dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur sirih dari Jambi, tari cakalele dari Maluku, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Menjelaskan gerak tari kreasi kupu-kupu. Di slide sebelumnya sudah kita bahas bahwa tari kupu-kupu berasal dari Pulau Bali. Tari kupu-kupu ini menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Tari kupu-kupu dibawakan dengan kostum warna-warni, dengan selendang yang dibentangkan, dan hiasan mahkota pernak-pernik keemasan. Bisa kita perhatikan contoh gambar yang ada di bawah. Tari kupu-kupu bisa dilakukan dengan cara berpasangan, dan bisa juga dilakukan dengan cara berkelompok. Pola lantai tari kupu-kupu yang dibawakan secara berkelompok. Di sini, dalam satu kelompok berjumlah 8 orang. A orang pertama, B orang kedua, C orang ketiga, dan seterusnya. Bisa kita perhatikan
gambar pola yang pertama dengan keterangan berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Untuk yang kedua, bisa kita perhatikan gambar skemanya, yaitu berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Yang ketiga, bergerak ke kiri dan ke kanan 4 langkah, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Untuk pola yang keempat, yang terakhir, yaitu berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Selanjutnya urut dari orang C, G, A, dan seterusnya keluar dari panggung secara urut. Alhamdulillah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam belajar, dalam mengerjakan tugas yang sudah menjadi amanah kita, yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat selalu. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.